Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Anya berdiri di depan cermin kamar hotel mewah, gaun pengantin putihnya menggantung seperti hantu yang mengejek. Tangan kanannya gemetar saat memegang ponsel, dan dalam sekejap, dia menekan tombol kirim pesan, "Aku mencintaimu, Sari." Bukan dia. Pesan itu terkirim ke sahabat sekaligus rekan kerjanya, Sari, tepat 1 jam sebelum upacara pernikahan dengan tunangannya, seorang pengusaha kaya yang disetujui keluarganya. Hati Anya berdegup kencang, seolah dunia runtuh di sekitarnya, tapi dia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kebohongan yang telah membelenggu hidupnya selama bertahun-tahun. Anya, seorang pengacara berusia 28 tahun di Irma Hukum terkemuka di ibu kota, selalu dikenal sebagai wanita sempurna. Ayahnya, seorang pensiunan jenderal militer yang konservatif, telah merencanakan hidupnya sejak kecil, pendidikan terbaik, karir cemerlang, dan pernikahan dengan pria yang layak untuk menjaga nama baik keluarga. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang taat pada norma sosial, sering mengingatkannya tentang pentingnya keluarga normal di masyarakat Indonesia yang masih syarat dengan nilai-nilai tradisional. Tapi di balik asad itu, Anya menyimpan rahasia yang membakar jiwanya, ketertarikannya pada wanita, khususnya Sari, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya sejak kuliah hukum di Universitas Indonesia. Sari, 27 tahun, adalah kebalikan dari Anya dalam banyak hal. Berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta, dia berjuang keras untuk mencapai posisinya sebagai pengacara spesialis hak asasi manusia. Sari terbuka tentang orientasi seksualnya di lingkaran kecil teman-temannya, tapi di tempat kerja dan keluarga, dia menyembunyikannya demi menghindari diskriminasi. Ketika pesan dari Anya masuk, Sari sedang berada di kai dekat hotel, menunggu untuk menghadiri pernikahan sahabatnya. Matanya melebar, jantungnya berhenti sejenak. Ini tidak mungkin, gumamnya, tapi dalam hati, dia tahu ini adalah mimpi yang selama ini dia pendam. Sari pernah mencoba mengungkapkan perasaannya 2 tahun lalu, tapi Anya menolak, mengatakan itu hanya AC dan mereka harus tetap sebagai teman. Pesan itu seperti bom waktu. Sari bangkit dari kursinya, meninggalkan kopi yang masih panas, dan berlari menuju hotel. Di lorong, dia bertemu dengan keluarga Anya yang sedang sibuk mempersiapkan acara. "Sari, kamu terlambat." "Anya sedang menunggu," kata ibu Anya dengan senyum lebar. Sari hanya mengangguk, hatinya bergejolak. Saat dia membuka pintu kamar Anya, dia melihat sahabatnya itu duduk di lantai, menangis terseduh-seduh. "Kenapa sekarang, Anya? Kenapa harus sekarang?" tanya Sari, suaranya bergetar. Anya mendongak, matanya merah. "Karena aku tidak bisa lagi berpura-pura. Setiap kali aku melihatmu aku merasa hidup. Dengan dia aku merasa mati." Percakapan mereka berlangsung singkat tapi intens. Anya menceritakan bagaimana tekanan dari ayahnya membuatnya menerima lamaran tunangannya, Ari, seorang pria baik tapi tidak pernah membuat hatinya bergetar. "Ayah bilang pernikahan ini akan mengamankan masa depanku. Tapi apa gunanya masa depan tanpa kebahagiaan?" Sari mendengarkan tapi dalam hati dia marah. "Kamu tahu betapa sulitnya bagi orang seperti kita di sini. Masyarakat, agama, semuanya menentang. Dan sekarang kamu mau hancurkan semuanya." Anya bangkit, memegang tangan Sari. "Aku siap bayar harganya. Tapi aku butuh kamu." Tak lama kemudian pintu terbuka. Ari masuk, wajahnya pucat setelah melihat pesan yang tak sengaja terkirim ke grup keluarga karena kesalahan Anya. "Apa ini artinya?" tanyanya, suaranya dingin. Ruangan menjadi sunyi. Anya menatapnya, lalu Sari. "Makan aku, Ari. Aku tidak bisa menikahimu." Ari tertawa pahit. "Karena dia. Karena seorang wanita." Dia keluar, meninggalkan Anya dan Sari dalam keheningan yang menyiksa. Di luar, keluarga mulai bergunjing. Ayah Anya menerima telepon dari Ari, dan amarahnya meledak. "Anya,
Keluar sekarang juga. Anya dan Sari duduk di balkon hotel, menghadap lalu lintas Jakarta yang macet. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Sari. Anya menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak menyesal. Tapi dalam hati, Anya tahu ini baru permulaan. Keluarga, teman, karir, semuanya terancam. Sari memeluknya, tapi pelukan itu penuh keraguan. Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Hari itu berakhir dengan pembatalan pernikahan. Keluarga Anya marah besar, ayahnya mengusirnya dari rumah keluarga di Bogor. Kamu telah menghancurkan nama baik kami, bentaknya. Anya pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, sementara Sari tetap di tempatnya, tapi hubungan mereka mulai berubah. Mereka bertemu diam-diam, berbicara tentang masa depan yang tak pasti. Tapi tekanan mulai muncul. Di kantor, rumor menyebar. Rekan kerja mulai menjauh, klien ragu. Apakah ini benar? Kamu lesbi? Tanya seorang kolega. Anya menyangkal, tapi hatinya hancur. Sari, yang lebih berpengalaman dengan identitasnya, mencoba mendukung. Kita harus kuat. Di Indonesia, banyak yang seperti kita, tapi mereka sembunyi. Tapi Sari sendiri ragu. Keluarganya di Yogyakarta masih mengharapkan dia menikah dengan pria. Bagaimana jika mereka tahu, gumamnya sendirian? Konflik internal Sari mulai tumbuh, apakah dia siap kehilangan segalanya untuk Anya? Beberapa minggu setelah insiden pernikahan, Anya dan Sari mencoba membangun hubungan mereka di tengah badai. Mereka bertemu di kai-kai tersembunyi di kawasan Kemang, berbicara tentang kasus-kasus hukum yang mereka tangani. Anya spesialis hukum korporasi, sementara Sari fokus pada hak-hak minoritas. Kamu tahu, pekerjaanku ini membuatku sadar betapa sulitnya bagi komunitas LGBT di sini, kata Sari suatu malam. Anya mengangguk, tapi matanya gelap. Aku takut, Sari. Ayahku menelepon kemarin, bilang aku harus kembali dan minta maaf pada Ari. Tekanan dari keluarga Anya semakin kuat. Ibunya datang ke apartemen, menangis. Anya, pikirkan adikmu. Bagaimana dia bisa menikah jika kakaknya seperti ini? Masyarakat akan menilai kami. Anya merasa bersalah. Dia ingat masa kecilnya, ketika ayahnya melarangnya bermain dengan boneka karena itu untuk anak perempuan lemah. Sekarang dia merasa seperti anak lemah itu lagi. Ma, aku mencintai Sari. Ini bukan pilihan, jawabnya. Ibunya pergi dengan hati hancur, meninggalkan Anya dalam kesedihan. Di kantor, situasi memburuk. Bos mereka, Pak Budi, memanggil Anya ke ruangannya. Aku dengar rumor. Ini bisa merusak reputasi Irma. Kamu harus hati-hati. Anya keluar dengan amarah terpendam. Malam itu, dia bertengkar dengan Sari. Kenapa kamu tidak pernah bilang betapa sulitnya ini? Aku merasa sendirian. Sari balas, aku sudah bilang. Tapi kamu yang memilih jalan ini. Aku takut kehilanganmu, tapi juga takut kehilangan diriku. Konflik mencapai puncak ketika Sari menerima tawaran pekerjaan di Ngo Internasional yang mendukung hak LGBT. Ini kesempatan bagiku untuk berjuang, katanya pada Anya. Tapi Anya ragu. Jika kamu terbuka, keluargamu akan tahu. Dan aku belum siap. Sari marah. Kamu egois. Aku sudah berkorban banyak. Mereka berpisah malam itu dengan air mata. Esok harinya, Anya mendapat telepon dari ayahnya. Datanglah ke rumah. Kita bicara. Anya pergi ke Bogor, hati berdebar. Di sana, ayahnya duduk dengan wajah keras. Aku tahu tentang kamu dan Sari. Ini dosa, Anya. Kamu harus berhenti atau aku akan potong semua dukungan finansial. Anya menangis. Ayah, ini aku yang sebenarnya. Ayahnya bangkit. Tidak. Ini pengaruh barat. Kamu harus menikah dengan pria.
Anya pulang dengan hati hancur. Dia menelepon Sari, tapi Sari tidak angkat. Sari sedang di Yogyakarta mengunjungi keluarganya. Ibunya bertanya, kapan kamu bawa calon suami? Sari tersenyum palsu. Tapi dalam hati dia memikirkan Anya. Apakah aku siap kehilangan keluarga untuknya? Hubungan mereka mulai retak. Anya mulai bertemu dengan Ari lagi atas desakan keluarga. Hanya bicara, katanya pada diri sendiri. Tapi Sari tahu dari teman. Kamu pengkhianat, bentak Sari saat mereka bertemu. Anya menjelaskan, aku takut sendirian. Pertengkaran itu membuat mereka berpisah sementara. Di tengah itu, Sari terlibat dalam kasus hukum membela seorang wanita lesbian yang diusir keluarga. Kasus itu mirip dengan hidupnya, membuat Sari semakin teguh. Aku harus berjuang, katanya. Tapi harga yang dibayar mahal, ancaman dari kelompok konservatif. Anya sendirian mulai mempertanyakan pilihan. Apakah cinta ini layak? Bulan-bulan berlalu dan hubungan Anya dan Sari seperti roller coaster. Mereka bertemu lagi setelah pertengkaran, mencoba memperbaiki. Makan aku, kata Anya. Sari memeluknya. Kita harus bersama. Tapi tekanan eksternal semakin berat. Di masyarakat Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, mereka merasa seperti buronan. Sari menerima pekerjaan di Ngo dan mulai aktif di komunitas. Dia bertemu dengan aktivis lain, termasuk seorang wanita bernama Lina yang terbuka tentang identitasnya. Lina mendekati Sari, kamu kuat. Bergabunglah dengan kami. Sari tergoda tapi setia pada Anya. Namun rumor tentang Sari menyebar ke keluarganya. Adiknya menelepon, Kak, apa benar kamu? Seperti itu. Sari menyangkal, tapi hatinya sakit. Anya, di sisi lain, mendapat promosi di Irma, tapi dengan syarat, jauhi kontroversi. Dia mulai menjauh dari Sari secara publik. Ini untuk karir kita, katanya. Sari merasa dikhianati. Kamu memilih karir daripada aku. Konflik internal Anya membesar, antara cinta dan ambisi. Suatu hari, ayah Anya sakit. Dia pergi ke rumah sakit di Bogor. Di sana, ayahnya berkata lemah, Anya, aku ingin melihatmu bahagia. Tapi dengan cara yang benar. Anya menangis. Ayah, bahagiaku dengan Sari. Ayahnya diam, tapi itu membuat Anya semakin ragu. Sari marah karena Anya menjauh, mulai dekat dengan Lina. Dia mengerti aku, pikir Sari. Mereka bertemu untuk diskusi, tapi ada ketertarikan. Anya tahu dan cemburu meledak. Kamu selingkuh, tanya Anya. Sari balas, kamu yang meninggalkanku. Pertengkaran itu membawa mereka ke titik nadir. Mereka putus. Anya kembali ke Ari, mencoba normal. Sari pindah ke Bali untuk pekerjaan baru, mencoba lupakan. Tapi hati mereka tak bisa bohong. Anya merasa hampa di sisi Ari. Sari merasa kesepian di Bali. Mereka mulai hubungi lagi melalui pesan. Klimaks mendekat ketika Sari terlibat demonstrasi hak LGBT di Jakarta. Dia ditangkap polisi karena kerusuhan. Anya mendengar dan bergegas kembali. Anya tiba di Jakarta saat Sari dibebaskan dengan jaminan. Mereka bertemu di kantor polisi, mata Sari lelah. Kenapa kamu datang, tanya Sari. Anya jawab, karena aku mencintaimu. Mereka peluk, tapi ini baru awal. Kembali bersama, tapi dengan luka. Keluarga Sari tahu sekarang. Ibunya menelepon, kamu telah malukan kami. Sari menangis. Ma, ini aku. Ibunya putus telepon. Anya memutuskan konfrontasi ayahnya. Ayah, aku memilih Sari. Ayahnya marah, tapi sakitnya membuatnya lembut. Pikirkan konsekuensi. Di kantor, bos memecat Sari karena kontroversi. Anya protes, tapi diancam. Pilih karir atau dia. Anya memilih Sari dan mundur.
Mereka pindah ke apartemen bersama, tapi masyarakat menolak. Tetangga bergunjing, ancaman datang. Sari ragu lagi. Apakah ini benar? Anya yakinkan cinta kita benar. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Lina cemburu sebarkan rumor bahwa Sari memanfaatkan Anya. Rumor itu sampai ke keluarga Anya. Ayah Anya datang, Sari itu pembohong. Anya percaya dan konfrontasi Sari. Benarkah? Sari marah, tidak. Ini jebakan. Mereka bertengkar hebat, Sari pergi. Anya sadar kesalahan tapi terlambat. Anya mencari Sari di seluruh Jakarta. Akhirnya temukan di Kailama. Makan aku, kata Anya. Sari menangis. Kita terlalu banyak luka. Mereka bicara panjang, ungkap semua. Kita harus kuat bersama, kata Sari. Mereka bangun ulang, tapi dengan harga, kehilangan keluarga, karir. Anya buka praktik kecil, Sari lanjut aktivisme. Waktu berlalu, mereka temukan kedamaian. Tapi masyarakat masih keras. Keluarga mulai lunak. Ibu Anya datang, aku rindu kamu. Perlahan rekonsiliasi. Tapi akhirnya, Sari dapat tawaran ke luar negeri. Aku harus pergi untuk berjuang. Anya ragu. Tanpa aku. Pilihan akhir, Sari pergi, Anya tinggal. Atau bersama. Mereka pilih bersama, tinggalkan Indonesia untuk masa depan baru. Tapi apakah benar meninggalkan tanah air demi cinta? Apakah pengorbanan ini benar atau salah?